Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Tidak terasa kita sudah sampai pada video yang keempat, pembahasan materi mengenai bentuk aljabar. Di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan secara khusus membahas tentang faktorisasi bentuk aljabar. Masih belum semuanya, tetapi kita mengawali dari pembahasan faktorisasi bentuk aljabar sampai pada pemfaktoran pada bentuk kuadrat sempurna. Baik, anak-anak, mari kita mulai, dan Bapak akan mengawali ini dengan menganalogikan suatu contoh pemfaktoran pada suatu bilangan. Ini sudah kita kenal di dalam kita membahas tentang bilangan. Pada saat kita membahas tentang bilangan bulat, kita diperkenalkan tentang bentuk pemfaktoran seperti ini, bahwa 12 itu bisa difaktorkan menjadi 1 kali 12 atau 2 kali 6 atau 3 kali 4, sehingga angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu disebut sebagai faktor-faktor atau pembagi dari bilangan 12. Nah, bagaimana kalau pemfaktoran pada bentuk aljabar? Nah, kita mulai dengan memfaktorkan bentuk yang sederhana dulu. Misalnya Bapak punya 6AB ya. Nah, 6AB itu bisa dipecah menjadi 6 kali AB atau 2 kali 3AB atau A kali 6B atau 3A kali 2B juga bisa. Atau juga bisa 6A dikalikan B. Masih ada bentuk yang lain sebenarnya. 3B kali 2A juga bisa. Nah, yang unsur-unsur yang ada di sini bisa kita katakan sebagai faktor dari 6AB. Ternyata ada banyak sekali. Kemudian persyaratan yang lainnya yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk membahas tentang faktorisasi ini adalah prinsip tentang faktor persekutuan terbesar. Masih ingat ya, ada FPB, ada KPK. Tetapi di sini yang relevan kita bahas adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana prinsip menentukan FPB itu kalau dalam bentuk aljabar? Maka Bapak bisa rumuskan begini. Prinsipnya kalau kita menentukan FPB adalah dengan mengalihkan FPB dari koefisien-koefisien ke bentuk aljabar tersebut dengan variabel-variabel yang sama. Jadi kita mengalihkan FPB dari koefisiennya dengan variabel-variabel yang sama. Jika kita menemukan ada variabel yang memiliki pangkat berbeda, maka kita memilih salah satu variabel yang pangkatnya paling kecil. Bapak ulangi, mengalihkan FPB dari koefisien-koefisien dengan variabel yang sama. Jadi koefisiennya dikalikan dengan variabel-variabel yang sama. Lalu jika kita menemukan variabel itu berpangkat beda, maka kita memilih variabel yang pangkatnya kecil. Bapak ambil contoh di sini, 6A kuadrat B 9AB pangkat 2. Nah, FPB-nya adalah perhatikan FPB dari 6 dan 9 itu 3, kemudian variabel yang pangkatnya kecil itu adalah A dan B. Maka FPB-nya adalah 3AB. Bapak ambil lagi di sini 12A pangkat 3 B pangkat 2C, kemudian 9A pangkat 2 B pangkat 3. Koefisiennya adalah 12 dan 9. Maka FPB dari 12 dan 9 itu adalah 3. Lalu kemudian A pangkat 3, A pangkat 2, kita ambil yang A pangkat 2. Nah, B-nya ada B pangkat 2, ada B pangkat 3, kita mengambil yang B pangkat 2. Sehingga FPB-nya adalah 3A pangkat 2 dan kali B pangkat 2. C-nya tidak diambil karena C-nya di bentuk yang keduanya tidak ada. Baik, contoh yang ketiga, 12AB pangkat 2C dengan 18A pangkat 2 B pangkat 3. Bagaimana bentuk FPB dari kedua bentuk aljabar ini? 12 dengan 18 itu FPB-nya 6, sehingga kita ambil 6. Lalu ada A dan A pangkat 2, kita ambil yang A. B pangkat 2 dan B pangkat 3 itu kita mengambil yang B pangkat 2. Sedangkan C-nya tidak diambil. Karena pada bentuk yang kedua tidak memuat variabel C. Nah, anak-anak boleh berlatih di sini
dengan menggunakan acuan pada contoh-contoh yang tadi barusan Bapak buat. Nah, sebenarnya memang anak-anak harus menghentikan dulu videonya, kemudian mencoba beberapa soal, tidak harus semua yang sudah Bapak tuliskan di sini. Mungkin sekitar 2-3 soal. Kalau memang sudah dikuasai, maka anak-anak bisa lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Mungkin yang agak berbeda di sini yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu ada A plus B dalam tanda kurung, itu bentuknya agak sedikit lebih kompleks. Baik, yang berikutnya adalah bekal berikutnya tentang sifat distributif. Bapak mengingatkan kembali, kalau ada bentuk A kali B ditambah A kali C, maka bentuk itu bisa kita faktorkan menjadi A kali B ditambah C. Perhatikan bahwa mula-mula itu bentuk penjumlahan A kali B ditambah A kali C, kemudian bentuk penjumlahan itu diubah menjadi bentuk perkalian. Perkalian apa dengan apa? Perkalian antara A dengan B plus C, di mana A-nya itu adalah FPB dari kedua suku yang ada, yaitu FPB dari AB dan AC. Dia punya faktor persekutuan terbesarnya adalah A. Nah, dari hasil pengamatan yang kita kita pelajari dalam bentuk tersebut, bahwa bentuk penjumlahan suku-suku aljabar itu dapat kita ubah menjadi bentuk perkalian. Bentuk penjumlahan suku-suku aljabar itu dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian, tetapi syaratnya adalah kedua suku tersebut harus memiliki faktor bersama atau mempunyai faktor sekutu. Dalam bentuk di atas tadi, A kali B ditambah A kali C, faktor sekutunya adalah A. Nah, kalau tidak ada faktor sekutunya ya tidak akan bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, sesungguhnya proses inilah yang kemudian kita namakan dengan memfaktorkan atau faktorisasi. Itu sebenarnya adalah mengubah bentuk dari penjumlahan suku-suku itu menjadi bentuk perkalian. Sekali lagi Bapak ulangi ya, Bapak memfaktorkan bentuk aljabar itu sesungguhnya adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Bapak kasih contoh di sini, misalnya ada bentuk penjumlahan dua suku ya. Bapak ngambil yang sederhana dulu. Misalnya 3A ditambah 6. Nah, 3A tambah 6. Ada 3A dan 6. Ini pasti mempunyai faktor sekutu yaitu 3. 6 itu bisa dinyatakan dalam 3 kali 2. Sehingga faktor bersama 3 itu bisa kita jadikan sebagai pengali. Karena dia merupakan faktor dari bentuk 3A plus 6. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali A ditambah 2. Lalu yang kedua, 3AB ditambah 6AB pangkat 2. FPB-nya adalah 3AB. Maka kita nyatakan dalam perkalian dengan 3AB menjadi 3AB kali 1 ditambah 3AB kali 2B. Sehingga bentuk perkaliannya menjadi 3AB dikalikan 1 plus 2B. Yang ketiga, ada 4A kuadrat B pangkat 3 ditambah 6A B pangkat 2. Nah, harus terampil menentukan FPB-nya. FPB dari kedua bentuk aljabar. Kita dapatkan FPB-nya adalah 2AB pangkat 2. Lalu kita pecah, 2AB pangkat 2 kali B ditambah 2AB pangkat 2 kali 3. Sehingga 2AB pangkat 2 bisa dikeluarkan di distributif. Sehingga 2AB pangkat 2 kali B tambah 3. Lalu yang keempat, 3A kali P tambah 3
ditambah 4B kali P tambah 3. Nah, anak-anak bisa lihat di sini FPB-nya sudah nampak ya. Dalam tanda kurung itu masing-masing suku memuat P tambah 3, baik suku pertama maupun suku yang kedua. Maka itu adalah merupakan FPB-nya. Sehingga bisa kita keluarkan menjadi P tambah 3 kali 3A ditambah P tambah 3 kali 4B. Kita keluarkan P plus 3 kali 3A ditambah 4B. Contoh yang kelima, 3x pangkat 2y ditambah 6xy pangkat 2 dikurangi 9x pangkat 2 y pangkat 2. Ada 3 suku, tetapi masing-masing mempunyai faktor bersama, punya FPB yaitu 3xy. Nah, lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian terhadap 3xy. Suku pertama 3xy kali x, suku yang kedua 3xy kali 2y, dan suku yang ketiga itu 3xy kali 3xy. Nah, 3xy-nya bisa dikeluarkan. Yang bertanda merah ya, 3xy kali x tambah 2y dikurangi 3xy. Nah, seperti itu. Saya kira ini cukup jelas ya, anak-anak. Mungkin masih perlu Bapak beri contoh lagi. Contoh yang ke-6, 3A minus 3B ditambah AC dikurangi BC. Agak sedikit kompleks di sini. Kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kayaknya 3A dengan 3B dikelompokkan dulu karena masing-masing mempunyai FPB-nya 3. Lalu AC dengan BC juga kita kelompokkan. Nah, 3-nya kita keluarkan. Berarti 3 kali A minus B ditambah AC dengan BC itu berarti C-nya bisa dikeluarkan. C kali A minus B. Nah, kita temukan ternyata masing-masing mempunyai faktor A minus B. Nah, A minus B-nya dikeluarkan. A minus B kali 3 ditambah C. Begitu ya? Paham ini anak-anak? Baik, masih perlu contoh lagi? Nanti Bapak tambahin. Oke, Bapak tambahin satu contoh lagi ya. Contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7, sebentar. PX ditambah PY, kemudian ditambah lagi QX ditambah QY. Sama seperti soal nomor 6, kita buat menjadi 2 kelompok. P-nya dikeluarkan sehingga menjadi P kali X tambah Y dan ditambah Q kali X tambah Y. X tambah Y-nya ternyata menjadi faktor dari kedua suku itu sehingga bisa dikeluarkan menjadi X tambah Y dikalikan P ditambah Q. Langkahnya mirip, hanya di sini Bapak sudah mulai menetralkan warnanya supaya anak-anak sudah mencoba untuk mengamati dengan lebih jeli. Yang ke-8, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5X ditambah 20. Nah, kita coba untuk membagi menjadi 2 kelompok. X pangkat 2 tambah 4X itu dikeluarkan X-nya, dan 5X tambah 20 dikeluarkan 5-nya. Ternyata kita mendapatkan FPB-nya adalah X plus 4. Ya, X plus 4, baik yang suku pertama maupun suku yang kedua, dan itu bisa dikeluarkan menjadi X plus 4 dikalikan X ditambah 5. Baik, Bapak kira cukup ya. Nah, anak-anak sudah boleh mengerjakan latihan-latihan ini. Secara ideal memang sebaiknya anak-anak mengerjakan semua. Supaya apa? Supaya kita menjadi terampil baik secara kecepatan, kecermatan, dan juga terutama di dalam melatih intuisi kita. Intuisi itu apa ya? Naluri untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dengan tanpa terlalu banyak berpikir panjang tetapi tetap bisa tepat. Silahkan nanti dicoba, lalu Bapak lanjutkan materi berikutnya ya. Kalau misalnya anak-anak sudah mulai terlatih untuk yang soal-soal pemfaktoran ini, Bapak akan lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu faktorisasi pada bentuk kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu seperti dalam contoh ini, kalau X tambah 3 kuadrat
itu bisa difaktorkan menjadi bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan sama dengan x kuadrat tambah 2 kali x kali 3 ditambah 3 pangkat 2. Masih ingat ya waktu pembahasan tentang segitiga Pascal, ini persis bentuknya seperti ini. Koefisien-koefisiennya adalah 1, 2, dan 1 karena ini pada baris yang ketiga dalam segitiga Pascal. X tambah 3 pangkat 2 itu sama dengan x kuadrat ditambah 2 kali x kali 3 ditambah 3 pangkat 2 sehingga menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Bagaimana dengan 2x dikurangi 3 kuadrat? Oh, berarti 2x pangkat 2 dalam kurung ya, dikurangi 2 kali 2x kali 3 ditambah 3 kuadrat. Perhatikan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah 2x dengan 3, terutama pada ruas kanan. Nah, prosesnya nanti kita sebenarnya akan membalik dari ruas kanan menjadi bentuk kuadrat seperti yang ada dalam ruas kiri. Kita simpulkan di sini bahwa x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat itu sama dengan x tambah y pangkat 2. Lalu x kuadrat minus 2xy tambah y kuadrat sama dengan x minus y kuadrat. Anak-anak pernah mengenal bentuk ini ketika kita membahas tentang segitiga Pascal. Nanti silahkan untuk dilihat-lihat kembali. Bapak berikan contoh-contohnya di sini. Contoh yang pertama, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, kita ubah bentuknya. X kuadrat suku tengahnya itu sesungguhnya adalah 2 kali x kali 1. Lalu satunya kita nyatakan dalam 1 kuadrat. Unsur yang kita dapatkan adalah x dan 1. Sehingga bentuk penjumlahan itu bisa diubah menjadi bentuk x tambah 1 pangkat 2. Sebenarnya kan x tambah 1 kali x tambah 1 ya, tapi dinyatakannya dalam bentuk kuadrat x tambah 1 pangkat 2. Lalu yang kedua, 4x kuadrat minus 8x tambah 4. Nah, 4 itu kan sesungguhnya 2 kuadrat kan? Maka 4x kuadratnya kita nyatakan dalam 2x dalam tanda kurung pangkat 2. Kemudian minus 2 kali 2x kali 2 ditambah 2 pangkat 2. Suku tengahnya diurai. 8 menjadi min 2 kali 2 kali 2. Nah, anak-anak lihat unsur-unsurnya. Kita mendapatkan unsur 2x dan unsur 2. Lalu tandanya kalau suku tengahnya dikurangi berarti tanda dalam bentuk terakhirnya juga harus dikurangin. Maka itu bisa dinyatakan dalam 2x dikurangi 2 pangkat 2. Baik, yang ketiga, 4a kuadrat tambah 12ab ditambah 9b kuadrat. 4 itu sama dengan 2 kuadrat dan 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, bentuknya kita ubah. 2a kuadrat ditambah 2 kali 2a dikalikan 3b ya, kali 3b ditambah 3b pangkat 2. Unsurnya apa saja yang dilingkari merah sama biru? Nah, 2a dan 3b berarti sama dengan 2a tambah 3b pangkat 2. Nah, perhatikan suku tengah. Suku tengah selalu ada unsur 2-nya. Ingat dalam segitiga Pascal, koefisien pada bentuk kuadrat itu adalah 1, 2, dan 1. Sehingga selalu ada unsur 2-nya. Contoh yang terakhir, yang keempat. 25a pangkat 2 dikurangi 10ab ditambah b pangkat 2. 25 itu 5 pangkat 2 ya. Nah, maka yang 25a pangkat 2 kita nyatakan dalam bentuk 5a dalam tanda kurung kemudian dikuadratkan. Minus 2 kali 5. Kenapa 2 kali 5? Karena kan harus 10. 2 kali 5a kali b ditambah b pangkat 2. Kita dapatkan unsur-unsurnya adalah 5a dan b. Kemudian operasinya dikurangin sama seperti yang ada dalam suku tengah baris yang pertama. Nah, bentuknya menjadi 5a kurangi b pangkat 2. Baik. Wah, ini soal-soalnya sudah ada ini.
Anak-anak tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada pada contoh soal nomor 1 dan nomor 4. Ingat, kita mencari dua unsur. Pada soal nomor 1 unsurnya X dan 1, sedangkan pada soal nomor 2 unsurnya adalah 2X dengan 2. Lalu pada soal nomor tanda operasinya mengikuti suku tengah. Yang ketiga, unsur-unsurnya 2A dengan 3B. Lalu tanda operasinya itu plus sama dengan suku tengah. Demikian juga contoh yang keempat, itu unsurnya 5A dengan B. Lalu tandanya adalah dikurangi. Baik, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita ya mengenai pemfaktoran bentuk aljabar sampai pada pemfaktoran bentuk kuadrat sempurna. Bapak masih akan melanjutkan nanti materi pemfaktoran ini pada bentuk-bentuk yang lain. Mungkin agak sedikit lebih kompleks, tetapi dari PR-PR tugas-tugas yang Bapak berikan, Bapak berharap kalian sudah siap untuk membahas di materi berikutnya. Baik, sekian dan terima kasih ya. Salam sehat buat kalian semua.